Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak, Baik, baik. Pak. Pak, baik. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan semangat belajarnya ya. Sebelum Bapak mulai, mari kita berdoa agar pelajaran hari ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang sebelum Zoom kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen siapa aja yang hadir untuk hari ini. Saki, Hadir Bapak. Aji. Aji di mana? Aji. Hadir, Pak. Melsa, Hadir, Pak. Hasbi. Hadir Pak. Baiklah semuanya, terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Tujuan kita hari ini adalah supaya kalian bisa memahami kenapa bangsa Barat datang ke Indonesia dan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia menghadapi penjajah. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya siapkan alat tulis dan catatan kalian supaya kita bisa mencatat hal-hal yang penting. Anak-anak, coba kalian bayangkan, pada zaman dulu belum ada pesawat atau kapal mesin seperti sekarang. Bangsa Eropa harus belajar berlayar berbulan-bulan melewati lautan luas yang hanya untuk datang ke Indonesia. Menurut kalian kenapa mereka mau sejauh itu datang ke negeri kita? Menurut Aji kenapa? Karena mereka ingin mencari rempah-rempah yang berharga, Bu. Bagus Aji, betul. Salah karena mereka ingin mencari rempah-rempah. Seperti lada, cengkeh, pala yang waktu itu harganya sangat mahal di Eropa. Bangsa yang pertama datang adalah bangsa Portugis sekitar abad ke-16. Mereka mendarat di Maluku karena di sanalah pusat rempah-rempah. Setelah itu, datang lagi bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Saki tahu nggak kenapa bangsa Eropa itu tertarik kepada rempah-rempah? Ya Pak, karena rempah-rempah untuk bangsa Eropa itu termasuk untuk menghangatkan badan karena di daerah itu termasuk musim dingin. Dan juga karena harganya mahal. Betul banget, rempah-rempah waktu itu seperti emas di Eropa. Harganya tinggi sekali. Itu sebabnya mereka berlomba-lomba datang ke Asia, termasuk ke Indonesia. Tapi anak-anak, kedatangan mereka bukan cuma untuk berdagang. Lama-lama, mereka ingin menguasai semuanya sendiri. Aji, kalau orang lain menguasai perdagangan negara kita, menurut kamu itu adil atau enggak? Materinya, yang 3 alasan besar yang disebut dengan faktor 3G. Yang pertama adalah goal. Artinya, mereka ingin mencari kekayaan dari hasil bumi kita seperti rempah-rempah, emas, dan hasil alam lainnya. Yang kedua adalah gospel. Mereka ingin menyebarkan agama Kristen ke wilayah-wilayah yang mereka datangi. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah glory. Mereka ingin mendapatkan kejayaan, kekuasaan, dan menjadi negara yang paling hebat di dunia. Nah, Hasbi, menurut kamu, dari 3 alasan itu, mana yang paling kuat mendorong bangsa Barat datang ke Indonesia? Hasbi? Hasbi? Iya Pak. Menurut Hasbi, dari 3 alasan itu, mana yang paling kuat mendorong bangsa Barat datang ke Indonesia? Menurut saya faktor gold Pak. Karena mereka mau kaya dari hasil bumi di Indonesia. Hebat sekali Hasbi, betul. Faktor goal
faktor goal adalah atau kekayaan memang menjadi penyebab utamanya. Akibat dari penjajahan ini, rakyat Indonesia menderita, banyak yang dijadikan pekerja paksa, dan hasil bumi kita diambil, dan bangsa kita tidak bebas mengatur negaranya sendiri. Tapi anak-anak, justru dari semangat penderitaan itu lahir semangat perjuangan. Melsa, kalau kamu hidup di masa itu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan ikut berjuang, Pak, supaya Indonesia merdeka. Wah, luar biasa Melsa. Itu semangat yang kita butuhkan, berani dan cinta tanah air. Saki, menurut kamu, apa yang membuat rakyat Indonesia akhirnya bisa menang melawan penjajah? Karena rakyat Indonesia mereka bersatu, Pak, dengan satu tujuan melawan para penjajah. Tepat sekali. Perjuangan bangsa Indonesia kita kuat. Tanpa persatuan, kita tidak akan merdeka. Anak-anak, dari cerita sejarah ini, kita belajar bahwa Indonesia punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi kita juga harus menjaga dan memanfaatkannya dengan baik. Aji, menurut kamu apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari masa penjajahan? Menurut saya, kita sebagai warga Indonesia harus mempertahankan sumber daya yang ada di negara ini. Jangan sampai sumber daya yang dimiliki oleh negara kita ini diambil oleh negara lain, Pak. Bagus banget, Aji. Kita harus menghargai perjuangan pahlawan dan menjaga kemerdekaan yang sudah mereka perjuangkan. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Bangsa Barat datang ke Indonesia karena 3 hal utama. Yang pertama adalah goal, yaitu ingin mencari kekayaan. Yang kedua, gospel, ingin menyebarkan agama. Dan yang ketiga adalah glory, ingin kejayaan dan kekuasaan. Dari penjajahan itu, rakyat Indonesia menderita, tapi akhirnya bangkit dan berjuang hingga kita bisa merdeka. Sebelum Bapak tutup, Bapak mau kalian kasih tugas untuk kalian. Tugasnya adalah cari satu tokoh pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Lalu, tuliskan di buku catatan kalian satu paragraf tentang siapa dia, dari mana asalnya, dan bagaimana perjuangannya. Dikumpulkan minggu depan saat pertemuan Zoom berikutnya ya. Sekarang Bapak ingin dengar tanggapan dari kalian. Hasbi, apa tanggapanmu? Baik Bapak, menurut saya pelajarannya menarik Pak. Saya jadi tahu kenapa bangsa Eropa datang ke Indonesia. Kalau Melsa bisa memberikan tanggapan? Saya juga suka, Pak, karena ceritanya gampang dipahami. Kalau dari Saki? Saya juga jadi tahu, Pak, kalau bangsa kita kaya akan rempah-rempah dan itulah yang menyebabkan penjajah menjajah negara kita, Pak. Dan tanggapan terakhir dari Aji gimana? Ya, pelajarannya menarik, Pak, dan juga seru. Karena saya juga baru tahu bahwa pada zaman dahulu Indonesia dijajah karena rempah-rempah dan juga sumber daya alamnya. Terima kasih anak-anak. Bapak senang sekali kalau kalian menikmati pembelajaran hari ini. Ingat, belajar sejarah itu penting agar kita tidak lupa bagaimana perjuangan bangsa ini meraih kemerdekaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih atas semangat dan partisipasi kalian semua anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah.